Halo, apa kabar? Kami dari grup 4 bersama saya Robi Cahyadi dengan rekan-rekan saya, Bapak Muhammad Hilmi, kemudian ada Ibu Amanda Teresia Siboro, lalu ada Ibu Vida Nadia Nisa, serta ada Bapak Farhan Maulana Akbar. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil praktikum kami dari mulai modul 1 hingga modul 8. Pada modul 1, bagian forecasting, tujuan dari praktikum kami yaitu adalah untuk menganalisa forecast demand menggunakan TSD dan juga Holt method. Pada forecast untuk perencanaan produksi tahun 2022 hingga 2023 yang didapatkan dari data historis penjualan Green Bike dan Yellow Bike 2019 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel sebelah kanan. Selanjutnya, dari forecasting methods dan resultnya terdapat hasil sebagai berikut. TSD level 51.692,24 dan tren 1019,1 dan holds dengan alpha sama dengan 0,1 dan beta 0,1. MAPE holds 2,63%, ini lebih baik dibandingkan TSD. Dari data analisa didapatkan bahwa metode Holtz lebih unggul karena minimum error akhirnya lebih rendah dibandingkan metode TSD, seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Untuk modul 2, yaitu aggregate planning, ini adalah strategi yang dibandingkan. Yang pertama adalah overtime plus subcontract dan yang kedua adalah overtime plus loss sales. Tujuannya adalah memenuhi demand dengan biaya yang paling minimum. Dan juga perusahaan memiliki 85 pekerja dengan kapasitas overtime maksimum 3 jam per hari. Berdasarkan hasil analisa dari kedua metode overtime with loss of sales dan overtime with subcontract, kami membandingkan total pengeluaran dari keempat metode tersebut dengan data sebagai berikut. Aggregate planning strategi yang terdiri dari overtime plus loss of sales 67.933.748.620. Lalu ada overtime plus subcontract dengan nilai 223.544.058.620 dan final decision yang dijumlahkan dari overtime plus loss of sales. Sehingga dengan pertimbangan untuk mencari metode yang membutuhkan paling sedikit biaya untuk mengoptimalkan biaya, maka metode overtime with loss of sales adalah metode yang kami ambil. Selanjutnya, MPS dan MRP digunakan untuk perencanaan kebutuhan material. Metode load sizing, list unit cost, dan Wagner-Wittin, dan juga komponen utama dari assembly, tire, rim, spokes, hub, dan body part. Fokus utama kami adalah minimisasi holding cost dan setup cost. Secara keseluruhan, dari analisa MRP untuk semua komponen, berhasil menjaga PAB2, yaitu Projected Available Balance, selalu positif selama periode 2022. Sehingga metode MRP lebih cocok digunakan untuk case La Familia Bike. Kemudian dari metode load sizing, kesimpulan yang bisa kita ambil dari analisanya menggunakan metode LUC dan juga Wagner-Wittin adalah keduanya bisa digunakan karena hasilnya tidak berbeda signifikan dan menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Kemudian keduanya juga memiliki perbedaan cara perhitungan saja. Berikut hasil cost yang dihitung. Ada assembly 1, 780.000, kemudian ada sub assembly 1 ada 600.000, kemudian ada juga sub assembly 1 di 144.000 dan total cost keseluruhan di 1.524.000. Kemudian di modul 5 kita membahas terkait Kanban dan juga operation scheduling. Kanban sendiri merupakan metode pengendalian produksi berbasis visual yang digunakan dalam sistem JIT atau just in time untuk mengelola aliran kerja dan persediaan. Kemudian Tire and Body Part memiliki jumlah kartu Kanban tertinggi, SSA1 memiliki inventory maksimum terbesar, dan operation scheduling menggunakan CDS algorithm. Dari hasil analisa yang sudah dilakukan, maka dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan operator tertinggi yaitu di hari Thursday dan Friday, yaitu ada 65 operator. Lalu yang berikutnya output produksi tertinggi ini di bulan Maret dan juga Agustus ada 598 unit. Machine idle time ini 170 menit per hari.
Dan yang terakhir, produksi dipengaruhi jumlah hari kerja dan utilisasi mesin. Conclusion, forecasting membantu perusahaan memprediksi demand secara akurat. Aggregate planning penting untuk menyeimbangkan biaya dan service level. MPS dan MRP membantu memetakan perencanaan kebutuhan material. Lot sizing membantu meminimalkan biaya persediaan. Dan yang terakhir, Kanban dan scheduling meningkatkan efisiensi produksi. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan dari kelompok 4. Apabila nantinya terdapat saran dan masukan, bisa langsung disampaikan kepada kelompok kami. Kami cukupkan. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.